Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Van Pratama Putra Arta dari SKP 8 Modul Saraf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai plexus brachialis dan juga sinus dura mater atau sinus dura matis. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai plexus brachialis terlebih dahulu. Sebelum kita masuk mengenai pembahasan dari plexus brachialis, yang kita tahu sendiri, plexus pada tubuh manusia itu ada berbagai macam. Yang pertama ada plexus cervicalis yang terdiri dari segmen cervical 1 hingga 4. Lalu selanjutnya ada plexus brachialis itu sendiri yang akan kita bahas, yang dibentuk dari segmen cervical 5 hingga segmen thoracal 1. Lalu ada plexus lumbosacralis di mana ada plexus lumbalis dan juga plexus sacralis. Untuk plexus lumbalis dia dimulai dari segmen lumbal 1 hingga segmen lumbal 4. Untuk plexus sacralis dimulai dari segmen lumbal 4 hingga sakral 4. Oke, kita akan membuat secara skematisnya terlebih dahulu untuk plexus brachialis. Oke, di sini kita akan membahas mengenai plexus brachialis itu sendiri. Nah, plexus brachialis ini dia tadi saya sudah jelaskan di awal, dia terbentuk dari segmen cervical 5 hingga segmen thoracal 1. Nah, pada plexus brachialis ini dia letaknya itu dari tepi regiolateral dari koli atau leher, tepatnya pada musculus scaleni anterior dan pada dasarnya pada fossa axillaris. Nah, kita mulai ya untuk pembahasannya. Dia dibentuk dari segmen cervical 5 hingga segmen thoracal 1. Nah, pada plexus brachialis ini dia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada radix, lalu yang kedua ada truncus, lalu yang ketiga ada divisi, dan yang terakhir itu ada fasciculus. Nah, untuk radix dari plexus brachialis itu sendiri dia terbentuk dari rami primari anterior dari tiap-tiap segmennya. Ini saya buat seperti ini. Untuk memudahkannya kita singkat ya, rami primari anterior, singkatannya RPA. Oke, selanjutnya setelah dari radix, nanti kita bahas mengenai truncus, di mana untuk truncus dari plexus brachialis itu sendiri dia ada truncus superior, ada truncus medial, dan ada truncus inferior. Untuk truncus superior dari plexus brachialis dia dibentuk dari rami primari anterior, segmen cervical 5 dan juga segmen cervical ke-6. Nah, selanjutnya untuk truncus medius dia dibentuk dari segmen dari rami primari anterior dari segmen cervical ke-7. Saya buat menggunakan spidol warna yang lain ya. Semoga ini dapat jelas ya. Oke, untuk yang truncus inferior dia dibentuk oleh segmen rami primari anterior, segmen cervical 8 dan juga thoracal 1. Saya gunakan spidol warna yang lain juga. Nah, setelah sudah kita bahas mengenai dari truncusnya, sekarang kita bagi ada penjelasan selanjutnya yaitu ada divisi. Nah, pada divisi ini nanti ada divisi yang tiap-tiap rami primari anterior ini nanti akan membagi menjadi pars anterior dan juga pars posterior. Di mana untuk pars anterior dan juga pars posterior dari
trunkus superior dan trunkus medius ini besarnya hampir sama. Ini kurang ya. Untuk yang trunkus inferior, pars anterior dan pars posteriornya dia cenderung lebih kecil. Nah, setelah kita bahas mengenai divisinya, sekarang kita bahas mengenai fasikulusnya. Di mana pada fasikulus plexus brachialis ini dia ada fasikulus lateral, lalu ada fasikulus posterior dan juga fasikulus medial. Untuk plexus, maksud saya fasikulus lateral, dia dibentuk dari pars anterior dari trunkus superior atau segmen cervical 5 hingga 7. Karena spidolnya di sini cukup tidak jelas, saya menggunakan spidol hitam saja ya. Oke, di sini ada fasikulus lateralis dibentuk oleh pars anterior dan juga trunkus medial. Lalu selanjutnya untuk pars medial atau fasikulus medial, dia dibentuk oleh pars anterior dari trunkus inferior. Lalu yang terakhir, gabungan dari pars posterior dari tiap-tiap trunkus, termasuk dari fasikulus posterior. Saya ulangi, jadi untuk pars posterior dari tiap trunkus ini nanti dia akan membentuk fasikulus posterior. Oke, setelah kita bahas mengenai tiap-tiap bagiannya ini, kita bahas mengenai nervus apa saja yang keluar dari tiap-tiap percabangannya. Yang pertama, dari radiksnya tadi, dari segmen cervical 5, dia terdapat suatu nervus yang keluar, yaitu ada nervus dorsalis scapula. Minta tolong untuk di-zoomkan. Lalu selanjutnya, selain dari nervus dorsalis scapula juga dia terdapat nervus phrenicus. Sebentar saya ganti untuk spidolnya. Oke. Setelah sudah, pada bagian trunkusnya dari trunkus superior, nanti dia juga terdapat suatu nervus juga yang keluar. Pada trunkus superior, dia terdapat nervus scapularis. Ini akan spidol hitam saja ya. Ini tadi yang trunkus superior, ini yang trunkus medial, ini yang inferior. Pada trunkus superior, nanti dia terdapat suatu nervus yang keluar dari segmen cervical 5, yaitu ada nervus scapularis. Lalu pada trunkus superior, pada segmen cervical 6, dia juga terdapat nervus subclavia. Oke, selanjutnya pada bagian pars anteriornya dari segmen cervical 5 pada trunkus superior, dia juga akan mencabangkan ada suatu nervus juga, ada nervus pectoralis lateral atau nervus pectoralis lateralis, terserah. Nah, nanti pada ujungnya pada trunkus superior ini nanti dia akan pada nervus musculocutaneus. Nah, sudah ya untuk yang ini. Nah,
Selanjutnya juga selain dari segmen cervical 5, selain ada nervus dorsalis scapula dan nervus peroneus, nanti dia juga ada nervus thoracalis longus. Dia tempat keluarnya dari segmen cervical 5 hingga segmen cervical 7. Nervus thoracalis longus. Oke, sudah. Selanjutnya kita bahas mengenai saraf yang keluar dari pars posterior dari trunkus media, cabang dari segmen cervical ke-7. Yang pertama, saya tarik garis ke sini ya. Itu ada nervus subscapularis superior et inferior. Oke, selanjutnya ada nervus thoracalis atau nervus thoracal dorsalis. Setelah sudah, nantinya pada ujungnya ini nanti dia akan pada pars anterior dan pars posterior pada trunkus inferior ini, trunkus media pada fasciculus posterior, nanti juga dia akan pada sisi terminalnya akan menuju ke nervus axillaris dan juga nervus radialis, di mana untuk nervus axillaris ini merupakan cabang terminal dari semua segmen pada plexus brachialis. Nah, di sini juga ya. Nah, setelah sudah, nanti pada yang terakhir pada plexus brachialis ini, pada segmen torakal ke-1 atau segmen cervical ke-7 sampai ke-8 hingga ke torakal 1, nanti dia mencabangkan suatu nervus, yaitu ada nervus ulnaris. Nah, berikut adalah gambaran skematis dari percabangan plexus brachialis. Karena ini menggunakan alat seadanya dan ternyata spidolnya tidak sesuai ekspektasi saya, jadi saya menggunakan spidol hitam semua. Oke, selanjutnya kita lihat pada bagian gambarnya. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai gambaran skematisnya. Nah, di sini kita akan review mengenai gambarnya, di mana plexus brachialis ini dia terdiri dari segmen cervical ke-5 hingga torakal 1. Torakal 1. Terdiri dari 4 divisi. Ada trunkus, di sini ada trunkus superior. Di sini ada trunkus superior, ada trunkus media yang saya tuju dengan menggunakan kursor, lalu ada trunkus inferior. Pada trunkus superior ini nanti dia akan dibentuk oleh segmen cervical 5 hingga segmen cervical 6. Untuk yang trunkus media dibentuk oleh rami primari anterior segmen cervical ke-7. Untuk yang trunkus inferior dibentuk dari rami primari anterior segmen cervical 8 hingga torakal ke-1. Nah, selanjutnya di sini ada divisi, ada pars anterior dan pars posterior, di mana pada pars anterior dan pars posterior dari trunkus superior et media dia besarnya sama, sedangkan yang pada pars anterior et posterior dari trunkus inferior dia lebih menyempit atau kecil. Lalu di sini ada fasciculus lateralis, ada fasciculus posterior dan juga fasciculus medialis. Untuk fasciculus lateralis nanti dia dibentuk oleh pars anterior dari trunkus superior. Kan tadi sampai fasciculus lateralis, langsung saja untuk fasciculus medialis, di mana untuk fasciculus medialis tadi saya jelaskan untuk dia dibentuk oleh pars anterior dari trunkus inferior. Lalu untuk yang fasciculus posterior dia dibentuk oleh pars posterior dari ketiga trunki atau trunkus ini. Oke, untuk penjelasan dari plexus brachialis sudah selesai. Lalu untuk anatomi klinisnya, untuk adanya kerusakan pada
trunkus superior yang dibentuk oleh segmen cervical 5 hingga 6. Nama kelainannya itu ada Duchenne Erb's paralysis. Dimana untuk Duchenne Erb's paralysis ini dia disebabkan karena ketika bayi dilahirkan dia adanya tarikan yang berlebihan, sehingga otot-otot abduktor lengan atas seperti musculus deltoideus dan juga musculus supinator nanti dia akan menggantung seperti itu ya. Lalu untuk yang kelainan pada segmen cervical 8 atau thoracal 1 yang terjadi pada trunkus inferior, nanti dia terdapat suatu kelainan klinis yang dinamai dengan Klump's paralysis. Di mana untuk Klump's paralysis ini dia bisa menyebabkan adanya hiperekstensi dari lengan atas. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai sinus dura mater. Oke. Di sini sudah ada gambaran dari sinus dura mater atau sinus dura matis. Ya, di sini sinus dura mater ada aspek anterior dan juga aspek posterior. Nah, untuk pada aspek posterior ini nanti dia ada confluens sinuum. Nah, pada confluens sinuum ini nanti dia terdapat beberapa vena yang akan bermuara. Yang pertama, di sini sudah ada sinus sagittalis superior, lalu juga ada sinus sagittalis inferior, di mana untuk sinus sagittalis inferior nanti dia akan mendapatkan muara dari sinus rectus, dan sinus rectus nanti dia akan mendapatkan muara dari vena Galen. Nah, selain dari sinus sagittalis superior et inferior, nanti dia juga mendapatkan dari sinus occipitalis. Ini sinus occipitalis, di mana untuk sinus occipitalis ini nanti dia akan mendapatkan muara dari sinus marginalis. Nah, setelah dari sinus mendapatkan muara ini, nanti si confluens sinuum nanti dia akan memuarakan atau bermuara ini ke sinus sigmoidea dextra et sinistra. Ini ya, sinus sigmoidea. Nanti sinus sigmoidea ini nanti dia akan bermuara ke bulbus vena jugular interna, dan nantinya dia akan ke vena jugularis. Itu untuk yang aspek posterior. Untuk yang aspek anterior nanti dia ada sinus cavernosus, di mana untuk sinus cavernosus dia mendapatkan muara dari vena ophthalmica, lalu ada vena emissaria, lalu ada sinus petrosus. Nah, selanjutnya si sinus cavernosus ini nanti dia akan menuju ke bagian ini yang dinamai dengan sinus petrosus superior et inferior, di mana untuk sinus petrosus superior et inferior yang sinus petrosus inferior nanti dia akan bermuara ke bulbus vena jugular, yang nantinya akan bermuara ke vena jugularis interna. Untuk yang sinus petrosus superior sama halnya, nanti dia akan merupakan muara dari bagian aspek posteriornya. Sekian penjelasan dari saya untuk plexus brachialis dan juga sinus dura mater untuk modul saraf ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan seperti kurangnya bahan-bahan untuk menjelaskan, karena ini terlalu adanya batasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.